Devi dari kelas 11 TDKT 2 SMKN 5 Batam. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial tentang konfigurasi radio server menggunakan username pada Mikrotik RB952UI. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan di sini. Alat yang saya gunakan di sini yaitu ada Mikrotik router board RB952UI, kemudian dan ada laptop. Nah, selanjutnya bahan yang saya gunakan di sini yaitu ada dua kabelan. Satu kabelan tersambung ke server atau internet, kemudian satu untuk sambung ke laptop. Kemudian ada kabel USB. Ada kabel USB untuk bahan tambahan yang laptopnya tidak ada sambungan kabelan. Kemudian yang terakhir ada aplikasi Winbox. Nah, langsung aja kita lanjut ke cara pemasangan kabelannya. Nah, di sini kita ambil kabel pertama, kita sambungin dari internet ke Mikrotik port 1. Lalu di sini kabelan yang kedua kita sambungin ke Mikrotik port 2. Lalu disambungin ke kabel USB yang terhubung ke laptop. Lalu di sini jika lampunya dua-duanya sudah menyala, artinya di sini kita sudah bisa melakukan konfigurasinya. Nah, di sini langkah pertama kita masuk ke Winbox, kemudian kita klik IP yang muncul pada Winbox, kemudian kita klik connect. Nah, di sini kita sudah masuk ke Winboxnya. Nggak bisa. Kemudian di sini kita ke sistem, kita ke identity. Di sini kita isi nama kita. Kemudian klik apply, oke. Kemudian kita ke sistem, kita ke password, kita masukin passwordnya. Kemudian klik password. Kemudian setelah itu kita ke interface. Di enter 1 kita klik komen, kita di sini isi internet. Di enter 2 kita klik komen, di sini kita isi LAN. Kemudian di enter 3 kita klik komen, kita isi access point. Lalu setelah itu kita ke IP, kita ke DNS, di server kita tulis 8.8.8, kemudian klik apply, oke. Kemudian kita ke IP, kita ke klien, DHCP klien, kemudian klik plus. Di sini kita pilih enter 1, lalu klik apply, oke. Nah, di sini selanjutnya kita ke IP, kita ke address. Di sini kita klik plus, kita masukin IP-nya 192.168.1.1/1/1/20. Kemudian di sini kita pilih yang enter 2. Lalu klik apply, oke. Nah, kita klik plus lagi, kita masukin IP untuk ether 3. Di sini kita pilih ether 3, lalu klik apply, oke. Nah, setelah itu kita ke IP, kita pilih DHCP server, kemudian DHCP setup. Di sini kita pilih ether 2, klik next hingga sukses. Nah, di sini kita DHCP setup lagi. Di sini kita pilih ether 3, klik next sampai sukses. Nah, setelah itu kita ke IP, kita ke firewall, pilih yang NAT, klik plus. Di action kita pilih mask right, kemudian di general, di out interface-nya kita pilih enter 1, kemudian klik apply. Maaf ya teman-teman, ke cancel. Di out interface-nya kita pilih enter 1, di action-nya kita pilih mask right, kemudian klik apply, oke. Kemudian setelah itu kita ke new terminal. Di sini kita login sebagai admin, passwordnya 1, kemudian di sini kita ketik ping 8.8.8. Nah, di sini sudah TTL, selanjutnya kita cek di CMD. Sini kita tulis IP
config spasi slash renew. Nah, setelah itu kita ketik ping 8.8.8 lalu enter. Nah, di cmd-nya sudah ttl, kita lanjut ke masuk ke inbox-nya, lalu kita ke IP, kita ke hotspot, lalu kita ke server, pilih hotspot setup, kita pilih yang enter 3, klik next, lalu di DNS name-nya kita tulis devi.net, lalu klik next. Nah, passwordnya 1, lalu klik next. Nah, setelah itu kita ke server profil, kita klik yang devi.net-nya ini, kita aktifin use radiusnya, lalu klik play, oke. Nah, setelah itu kita ke radius, kita pilih yang incoming, aktifin acep-nya, kemudian klik play, oke. Lalu kita klik plus, lalu aktifin yang hotspot dan login. Nah, di address ini kita tengok di IP di HCP client. Nah, ini kita salin. Tapi yang slide 24-nya tidak ya. Nah, di sini address-nya kita tempel yang tadi kita salin. Lalu secretnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu klik apply, oke. Setelah dari sini, nah, selanjutnya kita ke sistem, terus specs, ini user manajernya sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita ke files, kita upload. Mana sih cara geser? Oke, ini nih. Nah, kita ke bawah, kemudian kita pilih yang user manager MISP NPK. Nah, jika sudah, kita ke Google Chrome. Di sini kita masukin IP kita. Lalu klik enter. Nah, di sini kita login sebagai admin. Passwordnya tidak ada. Nah, setelah dari sini di user ini kita centang semua, kemudian remove. Kemudian kita ke router, ini kita centang, kemudian di remove. Kemudian ke profil, ini kita remove profilnya. Kemudian ke limitation sudah di remove. Kemudian kita ke router, kita klik add, kemudian new. Di sini kita tulis devi.net. Ini yang ini. Bukan. IP yang di HCP client. Di sini IP-nya kita tengok di IP di HCP client ya. Di sini kita salin. Lalu kita tempel di sini. Lalu secretnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di parents time zone-nya plus 7. Ini kita centang, lalu add. Ini kita centang, kemudian kita ke kemudian di sini kita edit dulu, kita enable. Lalu kita ke profil, kemudian klik plus. Di sini kita tulis nama kita. Pakai net nggak? Dari awal tuh pakai net kan? .com net.
kemudian create. Kemudian kita ke limitation, klik add, new, kemudian nama kita, klik add, centang. Kemudian kita ke profil, kita klik add new limitation. Di sini kita ganti, kita tambahin 7. Kemudian ini kita centang, kemudian add. Ini kita centang dan kita save profil. Kemudian kita ke setting, lalu kita ke template, kita tambah, klik plus, lalu di sini kita tulis nama kita, net, kemudian create. Ini mau dihapus, nanti edit aja ini. Oh ya, dilihat aja dulu. Mau dihapus. Nggak bisa ya? Iya, dia begitu dan dia dihapus dulu ini dari awal sampai akhir. Nanti diedit aja. Nah, ini kita hapus aja ya. Nah, setelah itu kita pergi ke Google. Kemudian di sini kita cari username template min outcome. Kemudian enter. Kita klik yang paling atas. Kemudian kita scroll ke bawah. Yang ini, yang header kita salin. Nggak bisa, Cok. Bisa kali ya? Nah, ini kita salin headernya, kemudian kita tempel di header. Nah, setelah itu kita salin yang row-nya. Kemudian salin, kemudian tempel di row. Lalu kita salin yang footer-nya. Lalu kita tempel di footer. Dan yang terakhir kita salin yang break-nya. Lalu tempel di break-nya. Ini ganti namanya. Gimana? Bacaan buah nanet nih, ganti nama. Lalu ini kita ganti menjadi nama kita. Netnya pakai. Dan terus save. Kemudian kita klik save. Lalu kita ke user. Kita klik add, kemudian pilih batch. Lalu ini kita tulis 10. Ini kita pilih 3. Lalu ini kita centang. Lalu add. Lalu kita ke generate, kita pilih nama kita, kemudian generate. Nah, ini sudah muncul vouchernya. Kita salin salah satu vouchernya ya. Ini 2B. Kemudian kita pindahin dari port 2 ke port 3. Nah, di sini kita sudah login Rotik, kemudian kita tempel aja voucher yang tadi kita salin, passwordnya juga sama, kemudian klik connect. Kok itu nyampe? Nah, ini tadi lupa ya? Tulis aja kayak yang di atas.
Nggak bisa. Cari yang voucher yang lain aja. Nah, di sini Jangan di situ. Nah, cari vouchernya, pilih yang lain. kita pilih yang lain ya vouchernya. 3, 2, 4, 3 simpan. Jadi Kemudian passwordnya juga. Nah, di sini kita sudah berhasil login ya teman-teman. Artinya sudah berhasil. Dan yang terakhir jangan lupa di reset. Saya akan menunjukkan cara meresetnya. Sini kita pindahin dulu port 3 ke port 2 agar kita bisa login kembali ke Winbox-nya. Nah, di sini kita sudah login kembali. Kita tinggal meresetnya. Kita ke sistem, kemudian reset configuration, kemudian centang root backup dan no default configuration, kemudian reset configuration. Nah, jika sudah seperti ini, internetnya sudah reset. Dan sekian video tutorial mengenai konfigurasi radio server menggunakan userman pada Mikrotik RB952UI. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!